Guys, kalian lebih milih rumah kecil tapi nggak angker, apa rumah gede tapi angker? Oke, Ane punya satu cerita dari teman Ane bernama Ari. Rumahnya gede, dia baru saja pindah ke daerah perkampungan. Rumahnya seluas 300 meter, cukup besar. Dihuni oleh 5 orang, ada Ari, ibunya, bapaknya yang lagi kerja sebulan sekali pulang, dan 2 asisten rumah tangga, ada si Mbak dan supirnya bernama Pak Yoyo. Jadi di setiap harinya keluarga mereka selalu diteror oleh hantu-hantu dari rumah tersebut. Dari kejadian pertama, satu hari sesudah pindah, asisten rumah tangganya si Mbak diteror oleh Poci. Jadi ceritanya jam 6 sore, si Mbak baru selesai sholat. Tiba-tiba di depan jendela kamarnya ada Poci yang lagi nengok ke arah si Mbak. Kaget si Mbak, lalu lari teriak-teriak ke tengah rumah. Didatanginlah oleh si Ari dan ibunya. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Si Mbaknya jawab, aku lihat Poci. Kagetlah mereka bertiga. Kaget. Belum sampai di situ saja, ternyata kejadian masih berlanjut keesokan harinya. Dialami oleh Pak Yoyo, seorang supir dari ibunya, supir pribadi ibunya. Beliau mengalami hal yang aneh. Jadi Pak Yoyo sedang duduk anteng sambil ngopi di depan teras rumah. Baru satu kali seruputan, simpen di pinggirnya di meja. Pas 2 kali seruputan, Pak Yoyo mau ngambil gelas, gelasnya hilang. Kemana tuh gelas? Pak Yoyo nyari ke teras, setiap teras, ke dalam rumah, gak ada. Hingga Pak Yoyo inisiatif ke depan gerbang. Kalian tahu di depan gerbang ada apa? Di depan gerbang ternyata ada kakek-kakek yang lagi megang gelas Pak Yoyo, dan kakek tersebut langsung noleh ke arah Pak Yoyo. Seketika kakek tersebut hilang, berubah jadi asap. Gelasnya pun jatuh sampai pecah. Pak Yoyo kaget, langsung lari ke dalam rumah. Kaget. Setelah Pak Yoyo, sekarang giliran Ari. Besoknya Ari diteror oleh satu Poci. Jadi ceritanya si Ari lagi main HP di jam 8 malam sambil tiduran. Si Ari mendengar di depan pintunya ada suara langkah kaki, bukan suara langkah kaki, tapi suara loncatan. Gak tahu loncatan apa, yang membuat si Ari penasaran dan langsung jalan ke arah pintu. Tapi si Ari keinget kejadian si Mbak, bahwa si Mbak kemarin lihat Poci. Berhentilah tuh si Ari. Lalu Ari berinisiatif untuk lihat ke bawah pintu. Di sela-sela pintu ada lubang kecil. Sela-sela pintu ternyata ada kaki yang terbungkus oleh kain, dan ada tanahnya di kain tersebut. Tebak itu apa guys? Ari pun langsung kabur ke bawah, ngumpet ke bawah selimut dan sampai ketiduran. Ari pun cerita besoknya ke ibunya. Setelah si Ari, beberapa hari kemudian, si Mbak mengalami kejadian yang sama. Lagi-lagi si Mbak yang diteror. Gak tahu kenapa. Kali ini si Mbak teriak-teriak jam 10 malam, manggil-manggil Ari dan ibunya. Dan Ari mendengar dan si ibunya mendengar, langsung pergi ke arah kamar si Mbak. Yang ditemukan mereka, si Mbak sudah jatuh pingsan.
Beberapa menit kemudian si Mbah bangun. Si Mbah bercerita kepada sang ibu bahwa dia melihat sesuatu yang mengerikan hingga membuat si Mbah pingsan. Si Ari dengan kepo melihat ke arah jendela kamar si Mbah. Dia buka tirai dan lebih kagetnya si Ari melihat ada dua sosok. Di depannya ada satu sosok poci dan di atas pohon, di atas pohonnya di belakang poci ada sosok kun yang sedang bergelantungan di pohon tersebut. Kaget tuh si Ari, kaget bukan kepalang, keringat dingin. Dia langsung tutup jendela, lari ke arah si Mbak dan ibunya. Cerita si Ari, hingga mereka bertiga semalaman gak bisa keluar kamar gara-gara diteror oleh sosok-sosok mereka yang selalu mengganggu. Hingga keesokan harinya si bapak pulang kerja, mereka semua curhat tentang kemarin dan semalam terjadi apa saja di rumah mereka, hingga mereka memutuskan untuk menjual kembali rumah tersebut dan pindah. Oke guys, jadi kalian pilih yang mana? Rumah kecil tapi gak angker, atau rumah gede tapi banyak hantunya? Tulis di kolom komentar.